Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Trisatya Putra Pamungkas, mahasiswa Institut Teknologi PLN dengan NIM 2020-11-332. Dalam mata kuliah riset operasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian Inspekta untuk mengurangi kecelakaan kerja berdasarkan behavior based safety. Pertama, mari kita bahas mengenai siapa itu Herbert William Hendricks. Beliau adalah seorang ahli K3 ya. Dia adalah bapak K3 dunia. Dia awalnya ialah sebagai asisten pengawas dari divisi teknik bagian inspeksi ya. Kemudian mengenai bukunya ya ini pencegahan kecelakaan industri dengan pendekatan ilmiah. Pada tahun 1931 beliau mengeluarkan hukum ya dalam bukunya dikenal dengan hukum Hendricks, bahwa di tempat kerja untuk setiap satu kecelakaan di situ ada 30 kecelakaan berat atau cedera berat ya. Kemudian ada 300 luka ringan dan juga 3.000 near miss, dan tentunya di situ ada hazard yang juga sangat banyak. Artinya apa? Bahwa satu kecelakaan fatality itu mulanya banyak terjadi unsafe action di dalamnya sampai akhirnya di ujungnya dia terjadi fatality itu tersebut atau kecelakaan. Kemudian William Thomson ini menyebutkan jika kita tidak bisa mengukur ya, kita tidak bisa mengimprovisasi, maka itu kecelakaan itu harus bisa diantisipasi. Tempat kerja kita harus diukur apakah bisa terjadi kecelakaan atau tidak, tentunya dengan tools yang sangat banyak ya. Contohnya misalkan di SA, Job Safety Analysis, atau juga hazard identification ya, risk assessment dan determining control seperti itu, atau bisa kita kenal HIRA DC atau kalau bahasa Indonesia IPPPR seperti itu ya. Kemudian ini juga menggambarkan domino teori yang menggambarkan terjadinya kecelakaan kerja sebagai akibat dari jatuhnya domino penyebab kecelakaan. Prinsipnya yaitu jika satu domino jatuh maka selanjutnya akan menjatuhkan 4 domino yang ada di depannya. Untuk mencegah keseluruhan domino jatuh, maka setelah satu domino harus dicabut. Biasanya cara termudah yang dianggap paling efektif adalah dengan menghilangkan bagian tengah yang memiliki label unsafe action atau unsafe condition. Seperti kita lihat di gambar ya, unsafe action ini kita ambil sehingga tidak menjatuhkan yang lain ya. Jadi cukup kita stop agar tidak terjadi efek domino di kejadian-kejadian berikutnya. Kemudian kita bahas mengenai 5 elemen penyebab kecelakaan. Jadi yang pertama, sosial, environmental, ancestry atau warisan lingkungan sosial. Kepribadian yang tidak diinginkan seperti keras kepala, rakus, ceroboh dapat diwariskan dari leluhur atau berkembang dari lingkungan sosial manusia di mana manusia itu hidup. Faktor kepribadian, keturunan, dan lingkungan juga berkontribusi terhadap kesalahan dari manusia itu sendiri. Kemudian fault of person atau kesalahan dari manusia. Jadi karakter yang diwariskan atau dibentuk seperti temperamental, ceroboh, tidak patuh, itu juga sebagai manifestasi ya terhadap pengambilan keputusan seorang, apakah ia mengambil tindakan aman atau tidak. Kemudian unsafe action atau unsafe condition, tindakan tidak aman atau dan juga kondisi tidak aman. Perilaku dan kondisi yang tidak aman merupakan faktor kunci untuk mencegah kecelakaan. Dalam hal ini, domino yang paling mungkin untuk diangkat sehingga tidak muncul kecelakaan itu sendiri ya. Seperti kita lihat tadi di gambar domino efek ya. Kemudian accident, kecelakaan sebagai kejadian seperti jatuhnya orang, tertimpa orang dari objek jatuh. Itu merupakan contoh umum kecelakaan yang dapat menyebabkan luka. Nah, luka itu sendiri muncul dari kecelakaan dan beberapa jenis kecelakaan yang telah Hendricks jelaskan dalam bukunya ya, seperti terpotong, patah tulang, dan sebagainya. Kemudian kita sebelum kita membahas lebih jauh, kita bahas tentang parameter ya dan ruang lingkup yang biasa terjadi dalam kita melaksanakan pekerjaan. Kita menemukan temuan-temuan yang ada di lapangan. Kita bahas dulu unsafe condition, contohnya seperti gambar ya. Misalkan ada tangga, lapuk, nah itu kan kondisinya tidak aman. Kemudian ada orang kerja di situ, jatuhnya di
orangnya bawa barang sambil nyanyi-nyanyi, sambil naik tangga. Nah, itu kondisi yang tidak safe ya. Makanya pekerja itu harus serius, tidak boleh bercanda dan sebagainya. Kemudian near miss, ini orang naik kemudian kena tangga tersebut, patah tangganya, tapi dia tidak apa-apa. Dia bisa menyelamatkan dirinya sehingga tidak terjadi kecelakaan. Kemudian accident ya, ini kecelakaan yang terjadi. Dia naik tangga, jatuh, tidak bisa menjaga kondisi tubuhnya, akhirnya dia jatuh, kemudian luka kepala, luka kaki, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh selanjutnya ialah misalkan ada orang meletakkan barang tidak pada tempatnya. Contoh yang paling gampang ini kapak yang ditempatkan di kotak equipment. Orang terburu-buru mau pakai APD, ternyata di dalamnya ada kapak. Nah, itu kondisinya tidak aman. Unsafe condition. Kemudian dia buka, jatuhlah kapaknya, tapi nggak kena, near miss. Kalau kena berarti jadi accident. Ilmuwan selain ketiga juga, selain safety juga ada tentang lingkungan. Ada juga tentang electrical instalasi atau instalasi listrik yang tidak aman. Misalkan contohnya kabel sudah getas karetnya, kemudian terkelupas menjadi kesetrum, kemudian misalkan bebannya terlalu besar dia menjadi kebakar dan seterusnya dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh ruang lingkup temuan, baik itu dari segi safety, environment maupun electrical installation. Nah, kita merambah ke definisi ya sesuai materi-materi yang kita pahami. Unsafe action, perilaku tidak aman dan berbahaya dari pekerja masyarakat umum yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor internal seperti sikap dan tingkah laku yang tidak aman, kurang pengetahuan, keterampilan dan juga kelelahan. Ini kurang pengetahuan ini penting juga ya, dianggapnya kita kerja asal kerja tapi nggak punya ilmunya. Nah, itu bisa jadi unsafe action juga. Kita tidak memahami tentang pekerjaan itu tapi kita ngotot kerja di situ. Kemudian unsafe condition, suatu kondisi tidak aman pada tempat kerja, lingkungan, sifat, dan juga alat kerja. Bukan hanya lingkungannya, tapi alatnya sudah bagus atau belum, atau layak dipakai atau tidak. Ini sebelumnya tentulah dicek ya. Makanya ada pengecekan material, pengecekan alat kerja secara rutin oleh teman-teman di bidang ketiga. Kemudian near miss, kondisi atau situasi di mana kecelakaan hampir terjadi, namun belum terjadi kerugian, seperti yang kita lihat pada animasi tadi ya. Kemudian accident, kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan termasuk penyakit akibat kerja dan sudah terdapat kerugian yang timbul baik manusia maupun pada peralatan atau aset utama seperti pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. Kemudian reporting culture index atau indeks budaya pelaporan suatu unit dalam bentuk kuantitatif yang terdiri dari effort factor dan activeness point. Active point keaktifkan unit dalam melaporkan temuan atau ketidaksesuaian, effort factor, poin atau upaya dalam menindaklanjuti temuan hingga terselesaikan atau close ya. Kemudian dari permasalahan-permasalahan itu yang sering terjadi unsafe action, unsafe condition, PLN pusat bidang K3 yang atau HSSC. Pak Tri, dibuka nih Pak Tri. Dilatar belakangi oleh safety culture ya, belum terimplementasi dengan baik di PT PLN, terbukti dengan masih adanya kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Parameternya, penerapan reporting culture memiliki bank data temuan, ya, harus terdata semua temuan-temuan di seluruh unit PLN. Nah, impossible jika zero accident terwujud tanpa adanya budaya K3 atau safety culture atau yang kita sebut di judul tadi, kita membentuk behavior based safety. Impossible safety culture terwujud tanpa juga reporting culture. Makanya dari itu solusinya ialah aplikasi Inspekta itu sendiri untuk membentuk budaya reporting, mendata, memetakan seluruh unsafe action, unsafe condition, near miss, accident di tempat kerja dengan meminimalisir potensi bahaya guna membentuk reporting culture agar terwujud zero accident, zero waste. Ini dari segi lingkungan ya di perusahaan. Kemudian penggunaan aplikasinya untuk pelaporan bahaya, audit SMK 3 dan lingkungan atau proper ya, inspeksi KDL rutin, inspeksi jaringan, inspeksi mesin, inspeksi SRO dan lain-lain ya. Ada juga tentang MATLAB ya, maturity level atau target-target kinerja di K3 di PLN.
Nah, kemudian ini ialah flowchart ya, proses dari input temuan sampai penyelesaian temuan. Awal mulanya dari seorang inspektor, start ya, dia input fund finding, di mana, kapan finding itu terjadi, baik dari safety, environment, atau electrical installation, baik itu unsafe action, unsafe condition, near miss maupun accident. Kemudian di-approve oleh moderator, apakah ini layak, lengkap atau tidak datanya yang di-upload, atau yang di-input findingnya ya. Kalau nggak lengkap, ya berarti di-reject untuk dilengkapi, kemudian atau di-approve, kemudian jadi temuan. Setelah itu dimonitor statusnya, apakah sesuai deadline ya, misalkan 3 hari ini harus di-close, misalkan ada pekerja yang tidak memakai APD, close-nya dengan apa? Dia diberikan briefing atau diberikan arahan agar memakai APD dalam pelaksanaan pekerjaan seperti itu ya. Kemudian ada reward system, statistik analisis, nah itu terdata menjadi reporting culture index. Kemudian nanti direkap tiap bulan atau tiap semester ini kita laporkan dari unit yang melaporkan ke PLN pusat. Dalam proses ini pelaporan ini, inspektor bertujuan untuk worker involvement, melibatkan seluruh pekerja, bukan hanya dilakukan oleh safety officer saja, tapi seluruh pekerja di bidang-bidang lain yang mungkin menemukan temuan baik di kantor maupun di lokasi proyek, di lokasi di lapangan, bisa melaporkan atau input data di sini. Kan semuanya sudah punya usernya ya. Kemudian inilah tampilan aplikasi Inspekta. Kita lihat ya, mulai dari PLN pusat sampai ke unit-unit dari Sabang sampai Merauke. Semuanya bisa input, baik itu di unit proyek, di unit distribusi, sertifikasi, dan lain sebagainya. Kemudian di aplikasi Inspekta itu sendiri kita lihat ya, kita tampilkan di unit PLN WIB Musra ini, total usernya ada 169 sesuai jumlah pekerja. Kemudian yang aktif berapa ya, 9 atau berapa persen, 12,5%. Kemudian total findingnya selama tahun 2021 sampai hari ini kami ambil datanya tanggal 3 November, 446 temuan. Yang di close sudah 446 temuan. Jadi tidak ada open finding ya, atau yang belum di close. Semuanya sudah di close. Kemudian kita lihat di monitoring progress, tampilan di kedua. Di sebelah kiri kan kita lihat chartnya ya. Kita lihat di monitoring progress ada 446, ini update lagi 447 temuan. Contohnya ini APAR, jadi Pak Didik ya, hostnya menghilang di tempat APAR, kemudian tidak dapat APAR di situ, barikade tidak ada dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh temuan. Kemudian kita lihat detailnya di dalam ini. Seorang inspektor dengan nama Didi Agus Darwanto, unit PLN UPP Ketrik Nusra, ini ada di Lombok, dengan moderator Bapak Nasrullah, ini ada di WIB ya, atau kantor induk, sebagai moderator yang dia meng-approve atau meng-reject temuan. Nah, temuannya ini secara detail diinput tanggal 4 Juni, judul temuannya pentanahan kabel, deskripsi singkatnya welding mesin tidak dipasang grounding rod. Nah, ini kategorinya ialah unsafe condition. Lokasi temuannya ada di PLTU Lombok FTP 2. Status temuannya saat itu sudah di close ya, karena deadline-nya tanggal 8 Juni. Deskripsinya, welding mesin tidak dipasang grounding rod yang berpotensi bisa terjadi kecelakaan instalasi dan kecelakaan kerja. Nah, kemudian ada saran perbaikan di bagian paling bawah, yakni dengan melengkapi mesin dengan grounding rod. Nah, dengan deadline 4 hari, dari 4 sampai 8 Juni ya, diharapkan atau diharuskan kontraktor untuk meng-close temuan ini, kemudian diuploadlah temuan itu ke dalam aplikasi Inspekta, dan juga nanti findingnya di-close seperti yang di record tadi ya, ada 446 selama tahun 2021. Nah, inilah contoh dokumentasi yang temuan tadi ya, ini sudah dipasang grounding rodnya di welding mesin, kemudian dilaporkan ke Pak Didik ya, dari kontraktor dilaporkan ke Pak Didik input ke aplikasi Inspekta, kemudian di-approve oleh, di-close oleh Pak Nasrullah selaku pejabat ketiga di kantor induk. Nah, demikian aplikasi Inspekta sebagai hasil dari riset selama bertahun-tahun. Kenapa budaya K3 itu tidak bisa terbentuk dengan baik di PLN? Nah, maka dari itu ada aplikasi Inspekta untuk membentuk budaya safety culture dan juga reporting culture di PLN agar seluruh masyarakat atau seluruh pegawai, mohon maaf, terlibat dalam proses
pelaporan, tentunya secara tidak langsung juga mengawasi, jadi lebih aware terhadap K3 itu sendiri. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.